Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Mesaro dari Prodi S1 Kebidanan Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas perdarahan postpartum sekunder. Apa itu perdarahan postpartum? Adalah kehilangan darah melebihi 500 ml yang terjadi setelah bayi lahir. Perdarahan postpartum itu dibagi menjadi dua, satu perdarahan primer dan dua perdarahan sekunder. Perdarahan yaitu perdarahan yang terjadi dalam 24 jam pertama persalinan. Kemudian yang perdarahan sekunder yaitu yang terjadi lebih dari 24 jam persalinan. Faktor predisposisi antara lain riwayat HPV persalinan sebelumnya, grande multi, perpanjangan persalinan atau kalah satu lama, dan chorioamnionitis atau infeksi pada chorion kehamilan. Penyebab perdarahan postpartum, satu, atonia uteri, yaitu ketidakmampuan uterus untuk berkontraksi setelah plasenta lahir. Tata laksana di sini kompresi bimanual, pemberian uterotonika oksitosin. Kemudian aspirasi jalan lahir, lakukan penjahitan. Kemudian adanya retensio plasenta, yaitu plasenta belum lahir melebihi 30 menit setelah bayi lahir. Nah, jenis implantasi di sini ada plasenta adhesiva, plasenta akreta, inkreta, perkreta, dan incarcerata. Penata laksananya yaitu eksplorasi digital. Kita lakukan manual plasenta jika implantasi plasenta hanya sampai di chorion ya, tidak menembus ke dalam. Jika sudah sampai lapisan otot bahkan menembus ke dinding uterus sudah bisa dilakukan manual plasenta, mungkin dengan diakhiri histerektomi. Tadi misalkan sudah dilakukan manual plasenta dan berhasil dan belum lengkap, ini yang bisa menyebabkan perdarahan sekunder karena tidak bisa tertinggal di dalam, kita tidak mengetahui, bisa terjadi setelah 1 minggu persalinan mungkin, yang bisa menyebabkan perdarahan postpartum sekunder. Maka kita lakukan kuretase kavum uteri. Yang selanjutnya adalah inversi uteri, uterus terdorong keluar. Hal ini terjadi karena mungkin saat manipulasi persalinan mak 3 terlalu keras atau terlalu kencang menarik plasenta sehingga terjadi inversio, atau mungkin saat pasien di rumah dilakukan pemijatan oleh mbak dukun, disengkak kalau dalam bahasa Jawa nggih, disengkak uterusnya akan terjadi inversio uteri. Penata laksanaan yaitu jika inversionya tidak terlalu lama, maka akan kita lakukan reposisi. Kemudian komplikasi perdarahan postpartum yaitu shock hipovolemi, sindrom Session atau nekrosis hipofisis pars anterior, dan kemudian kematian. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan adalah pemeriksaan HB, hematokrit, CT dan BT. Kemudian USG perjelas karena mungkin di sini untuk mengetahui apakah bersih, adakah plasenta yang tertinggal atau tidak. Apabila ada terjadi sisa, maka kita akan lakukan kuretase kavum uteri. Penata laksanaan umum apabila terjadi shock, jelas di sini kita rehidrasi, lakukan pemasangan infus 2 jalur, pemberian cairan kristaloid, kontrol perdarahan, kemudian lakukan oksigenasi, pemasangan kateter untuk monitor balance cairan, urin outputnya kita pantau. Kemudian selanjutnya menentukan penyebab atau sumber perdarahan dan mulai melakukan tata laksanaan khusus. Tata laksanaan itu tadi ada istilah 4T, dikenal dengan istilah 4T, tonus, trauma, tisu, dan trombin. Tonus apabila tadi tidak ada kontraksi, maka pemberian misoprostol, kemudian trauma, lakukan penjahitan, tisu ada keadaan sisa plasenta atau plasenta yang tertinggal, kita lakukan kuretase, kemudian trombin, kita lakukan transfusi darah lengkap atau whole blood. Kemudian tata laksanaan pembedahan. Hal ini dilakukan jika perdarahan tidak dapat dihentikan melalui penata laksanaan farmakologis, maka pembedahan sebagai alternatif terakhir yaitu dilakukan histerektomi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.